Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Triansyah dari Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya Indralaya. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang tugas dari mata kuliah Sistem Informasi dan Pemrograman Komputer tentang bahasa pemrograman. Baiklah, sekian perkenalan saya. Kita lanjut ke videonya. Terima kasih. Jadi, yang saya pelajari dari beberapa bulan ini adalah tentang bahasa pemrograman, terutama dalam bidang Key Basic. Jadi, bahasa pemrograman sendiri itu adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan perintah tertentu. Salah satu yang saya pelajari dari bahasa pemrograman ini adalah bahasa pemrograman Key Basic, yaitu bahasa pemrograman sederhana yang mudah dipahami untuk pemula. Jadi Key Basic itu dalam kata panjangnya adalah Quick Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code, merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk membantu proses belajar dasar pemrograman, terutama dalam memahami logika, algoritma, dan struktur perintah. Karena kesederhanaannya, jadi Key Basic ini sering digunakan sebagai pengenalan awal untuk pemula. Dalam Key Basic ini, program dijalankan secara berurutan sesuai dengan instruksi yang ditulis. Jadi, Key Basic ini memiliki aturan sendiri dalam tata cara penulisannya. Salah satu konsep penting di dalamnya adalah percabangan atau decision making yang menggunakan struktur if-else. Struktur if-else ini berfungsi untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu yang diperiksa oleh program. Jadi if-else ini memungkinkan program untuk memilih dua kemungkinan tindakan, yaitu yang bernilai benar atau true, maka program akan menjalankan perintah tertentu. Ataupun jika kondisi bernilai salah atau false, program akan menjalankan perintah yang berbeda. Dengan konsep ini, program menjadi lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan hasil berdasarkan apa yang kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman komputernya. Selain if-else, Key Basic juga memiliki elemen dasar lainnya seperti variabel untuk menyimpan data, input untuk menerima masukan dan pengguna, dan print untuk menampilkan hasil. Semua elemen ini dari mulai if-else terus lanjut ke input dan print itu memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan elemen-elemennya. Terus saya juga belajar tentang input, proses sampai ke output. Input sendiri itu merupakan saat kita memasukkan data ke komputer, lalu diproses oleh komputer dan dikeluarkan sebagai bentuk output, sebagai informasi yang kita dapat. Terus selain itu saya juga belajar tentang jaringan komputer. Jaringan komputer itu merupakan hubungan antara beberapa perangkat seperti komputer, HP, dan printer yang saling terhubung untuk bertukar data. Contohnya penggunaan WiFi di rumah, terus sistem
kayak kasir toko WFH yang kemarin kita pelajari, yang kemarin kita cari permasalahan dan solusinya. Jadi dalam jaringan komputer itu memiliki beberapa jenis, yaitu ada LAN yang bisa dibilang itu untuk area kecil, MAN untuk satu kota, dan juga WAN untuk jangkauan luas. Contoh WAN itu kalau nggak salah itu seperti internet yang bisa menjangkau sampai luar benua, tapi nggak bisa luar bumi. Baiklah. Terus ada jaringan itu juga dapat menggunakan kabel dan juga tidak menggunakan kabel. Contoh yang yang menggunakan kabel itu sebutannya wired, terus yang tanpa kabel itu disebut wireless. Nah, terus kami juga belajar tentang Internet of Things. Jadi apa sih Internet of Things? Jadi Internet of Things itu adalah konsep di mana perangkat atau benda dapat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi tanpa harus selalu dikontrol secara langsung. Jadi dalam IoT itu sebuah sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama. Jadi ada hardware-nya, ada software-nya yang saling bekerja sama. Hardware-nya itu ya barang-barangnya kayak sensor, terus mungkin hardware, sensor, terus ya alat lah kayak kamera CCTV ya, kamera CCTV-nya, terus ada layarnya. Terus cara kerja IoT itu dimulai dari perangkat yang mengirim data, kemudian data tersebut dikirim melalui internet ke server untuk diproses. Setelah itu hasilnya dapat ditampilkan dan digunakan kembali oleh pengguna melalui aplikasi sistem. Dengan adanya jadi IoT itu kayak dia itu kita mengirim data sensor ke kita sebagai pembeli gitu mensensor QR code, terus QR code-nya itu dikirim ke rumah kita dan datanya itu akan disimpan melalui server penyimpanan. Mungkin segitu saja pembahasannya. Nah, terus yang saya pelajarin itu adalah dasar pemrograman key basic, terus mengetahui alur kerja program seperti input, proses, dan output tadi, terus memahami jaringan komputer, mengetahui dasar Internet of Things, memahami hubungan antara program, jaringan, dan perangkat, mendapatkan pemahaman tentang cara kerja sistem secara dasar, mengetahui bagaimana data diproses, dikirim, dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang belum saya pahamin itu karena baru belajar ini tentang IoT, terus jaringan internet dan sebagainya ya, apalagi praktik. Saya belum tahu sama sekali cara mempraktikkan pembuatan ataupun penggunaan dari pembelajaran ini gitu. Jadi karena belum praktik memang ya. Terima kasih.